Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bertemu kembali dalam udara. Mari kita boleh mempersiapkan hati kita, meninggalkan sejenak aktivitas rutinitas kita, dan mari kita datang ke hadirat Allah. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita bersekutu dalam persekutuan doa serta belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Persekutuan doa pada malam hari ini kita yakini atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Biarlah hidup kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersuka cita datang ke hadirat Tuhan. Kita pujikan lagu Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini dari Yohanes 20 ayat yang ke-28. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sekali lagi Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan pembacaan firman Tuhan, biarlah kita senantiasa menjadi perenung dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam persekutuan doa. Mari kita berdoa syafaat bersama, tapi sebelumnya kita akan pujikan lagu Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup
boleh berdoa, kita menyerukan isi hati kita di hadapan Allah, dan kita mengimani dan meyakini bahwa Allah senantiasa mendengar doa kita. Kita bersama-sama berdoa memohon agar wabah COVID-19 yang mempengaruhi segala aspek kehidupan kita sungguh-sungguh segera berlalu, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita terus juga doakan gerakan social distancing agar seluruh masyarakat bisa dengan sadar mendukung gerakan ini, sehingga kita terhindar dari wabah yang saat ini sedang semakin merajalela juga. Kita juga terus doakan untuk pasien-pasien yang terjangkit wabah COVID-19 ini. Kiranya kasih Tuhan memberikan kekuatan, semangat hidup, dan yang terlebih adalah pemulihan dan kesembuhan bagi para pasien. Kita juga tak henti-hentinya berdoa bagi keluarga yang sudah ditinggalkan karena terjangkit wabah ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan belas kasih-Nya, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Kembali ya Bapa, malam hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Biarlah dengan tekun dan setia kami terus berdoa Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan dampak dari wabah COVID-19 ya Bapa. Segala aspek kehidupan kami terpengaruh dengan hal ini Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh merindukan ya Bapa, agar wabah ini segera berlalu Tuhan. Kami tidak dapat menyelami pikiran-Mu ya Bapa, tetapi Engkau memberikan iman untuk kami tetap setia dan berdoa. Dan biarlah kami terus beriman bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi umat-Mu, Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang bertindak atas setiap kondisi umat manusia saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerakan social distancing yang saat ini sedang berlaku di seluruh umat manusia, terlebih juga bangsa Indonesia Tuhan. Ajar kami sebagai masyarakat untuk boleh dengan penuh kesadaran taat kepada aturan yang ada pada saat ini Tuhan, demi memutuskan mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami dengan penuh kesadaran melakukan social distancing ini ya Bapa. Kami juga terus berdoa bagi para pasien yang terus berjatuhan juga Tuhan. Mungkin ada di tengah-tengah kota kami ya Bapa, bahkan terlebih Tuhan di daerah Jakarta. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menolong setiap pasien ini Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kesembuhan, pemulihan Tuhan, kekuatan iman ya Bapa. Bahkan mereka boleh terus bersemangat untuk mencapai kesehatan mereka ya Bapa. Berikan semangat hidup bagi mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi keluarga yang saat ini sedang berduka karena mereka harus ditinggalkan orang-orang terkasih mereka yang terkena wabah COVID-19 ini ya Bapa. Kasih-Mu menolong mereka ya Bapa, Kasih-Mu menguatkan mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera di tengah-tengah kepedihan hati, kesedihan dan keterhilangan mereka ya Bapa. Berikan kekuatan kepada mereka baik secara batin, psikis maupun secara fisik ya Bapa. Mereka sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Yesus. Kami percaya Engkau terus mendengarkannya ya Bapa. Selanjutnya kita berdoa untuk para dokter. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi dokter yang dengan penuh dedikasi tetap setia melayani sekalipun banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Mari kita terus doakan supaya mereka juga diberikan ketenangan, damai sejahtera di dalam mengerjakan pelayanan mereka. Kita juga terus doakan
para perawat, para tenaga medis yang lainnya, karyawan rumah sakit, puskesmas, supaya Tuhan lindungi betul-betul mereka dari wabah ini, karena mereka lah yang menjadi pahlawan di masa-masa saat ini untuk menolong para pasien COVID-19. Kita juga terus doakan untuk jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun berada, supaya Tuhan juga melindungi, dan kita pun sebagai umat Tuhan juga saling menjaga diri dan sesama kita. Pak Darwis akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa pemelihara hidup kami, Bapa yang terus mengasihi kami sepanjang hidup, bahkan dari kekal hingga kekal. Kami tiada henti-hentinya juga terus berdoa ya Tuhan, bagi seluruh hamba-hamba-Mu, para dokter, para tenaga medis, para sukarelawan yang berjeri lelah untuk menolong kami semua, bahkan terus mengambil bagian dalam peranan untuk menolong orang-orang yang sedang di dalam masalah-masalah COVID-19, bahkan terus berusaha untuk bagaimana memutus rantai COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berikan perlindungan-Mu ya Tuhan, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa jika mereka di dalam kondisi kelelahan, Tuhan Engkau juga yang memberikan mereka semangat, memberikan mereka kemampuan ya Tuhan. Kami juga berdoa dalam segala pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan yang menolong. Mungkin ada di antara mereka yang khawatir, ataupun dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Mereka harus meninggalkan keluarga, meninggalkan kenyamanan mereka untuk kebaikan sesama, ataupun karena panggilan yang mulia ini mereka harus kerjakan Tuhan. Mereka menantang maut, tapi kami percaya bahwa pelayanan yang mereka lakukan sungguh-sungguh mulia, dan Engkau akan menolong mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan terus memberikan mereka kasih karunia-Mu dan berkat yang berlimpah Tuhan. Jagai di mana mereka bertugas, supaya hamba-hamba-Mu tetap merasakan damai dan sukacita di dalam menjalankan tugas dan panggilan mereka. Kami juga terus berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang saat ini tengah berduka ya Tuhan. Biarlah Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Kami serahkan para hamba-hamba-Mu ini, para tenaga medis, para dokter, para sukarelawan ya Tuhan. Biarlah ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat GKT, pribadi lepas pribadi, baik yang ada di Sumbawa ya Tuhan, maupun yang ada di luar kota, di luar pulau, ataupun yang ada di luar negeri. Lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar mereka boleh dijauhkan dari wabah ini, dan mereka boleh terus memiliki damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan hidup karena wabah hari ini Tuhan. Jaga kehidupan pribadi seluruh jemaat GKT, bahkan keluarga demi keluarga, gereja demi gereja Tuhan, agar seluruh masyarakat, warga GKT Tuhan selalu bersuka cita di dalam setiap pergumulan hidup, karena Tuhan selalu menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita, baik yang ada di pusat, bahkan yang ada di daerah, maupun pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan masyarakat. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kemampuan kepada mereka semua untuk bertindak bijak di dalam pelaksanaan social distancing ataupun solusi-solusi yang terbaik bagi permasalahan ekonomi atau permasalahan yang lainnya yang terkait dengan wabah COVID-19 ini, sehingga
penghidupan warga Indonesia bisa berjalan dengan baik tanpa ada yang kekurangan, bahkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk TNI, Polri, bahkan aparat keamanan yang lain yang saat ini juga ada memimpin, bahkan memberikan keamanan, rasa tentram bagi masyarakat yang ada. Mari kita terus doakan mereka juga supaya Tuhan senantiasa melindungi mereka. Kita juga berdoa untuk para pekerja yang mungkin saat ini terkena dampak wabah COVID-19, mereka yang tidak bisa bekerja lagi ataupun mereka yang bekerja di rumah, bahkan mereka yang dirumahkan. Mari kita terus berdoa bagi mereka supaya Tuhan terus peliharakan mereka yang bekerja harian, buruh harian dalam kondisi saat ini yang mungkin pemasukan mereka berbeda dengan bulan-bulan yang lalu. Mari kita terus doakan supaya mereka pun diberikan hikmat untuk bisa percaya bahwa Tuhan memelihara mereka dan mereka pun bisa melakukan hal-hal yang memang sangat dibutuhkan. Kita juga terus berdoa untuk para pengusaha ataupun pihak-pihak yang saat ini pun juga bergumul karena dampak wabah ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, semangat, dan mereka pun bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik bagi usaha mereka, bagi perusahaan mereka. Kita juga terus doakan untuk usaha di bidang pariwisata dan juga perhotelan yang paling besar terkena dampak. Kita tahu Indonesia adalah tempat wisata yang nyaman bagi berbagai masyarakat bahkan secara internasional, tetapi dalam masa-masa saat ini tentunya bidang-bidang tersebut sangat mengalami dampak. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan juga peliharakan segala karyawan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pimpinan kami, bangsa kami ya Bapa, baik Bapak Presiden, Wakil, para menteri, bahkan mereka yang bertugas untuk menangani wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memberikan hikmat, kemampuan kepada mereka, baik pemimpin-pemimpin pusat, pemimpin daerah, maupun pemimpin di lingkungan masyarakat Tuhan, supaya mereka boleh memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan masyarakat mereka, bagi keamanan, bagi perlindungan masyarakat ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Kau juga jagai kesehatan mereka, berikan hikmat-Mu, bijaksana-Mu Tuhan, agar mereka bisa bertindak dengan tepat sesuai dengan rancangan-Mu ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan sungguh-sungguh memberkati masyarakat yang ada. Berikan dukungan juga dari para masyarakat untuk tetap mengikuti apa yang dirindukan untuk kebaikan bersama ya Bapa. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan Tuhan, baik TNI, Polri, dan aparat keamanan yang lainnya yang saat ini juga bertugas Tuhan. Kau senantiasa lindungi mereka, berikan kesehatan, bahkan keluarga mereka Kau juga jagai ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pekerja yang terkena dampak COVID-19 ini, baik mereka yang dirumahkan maupun mereka yang tetap bekerja tetapi mendapatkan pemasukan yang mungkin tidak sama seperti bulan-bulan yang lalu. Tuhan, kami percaya Engkau tetap mengasihi dan memelihara mereka, berikan mereka iman yang teguh bahwa Engkau menolong mereka senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pengusaha yang saat ini juga bergumul, biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang memampukan mereka, memberikan kekuatan dan semangat Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha di bidang pariwisata dan perhotelan Tuhan. Kami sadar ya Bapak, Indonesia mempunyai tempat-tempat yang indah untuk pariwisata, tapi pada saat-saat ini Tuhan, tentunya pariwisata ini mengalami kemerosotan ya Bapak karena social distancing. Kami terus berdoa Tuhan untuk para karyawan, untuk pemilik-pemilik pariwisata dan juga perhotelan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang senantiasa memelihara mereka. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan semangat bagi mereka yang saat ini bergumul juga ya Bapa.
Kau pimpin sertai penghidupan mereka Tuhan. Kau peliharakan mereka hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan umat manusia. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Selanjutnya kita akan doakan untuk usaha pekerjaan jemaat kita, khususnya jemaat GKT Ebenezer. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara jemaat kita. Bagi mereka yang bergumul, Tuhan juga terus berikan pertolongan. Tuhan juga terus berikan kemampuan. Mereka yang baru mengalami keterhilangan, biarlah Tuhan juga berikan penghiburan. Kita juga terus doakan untuk kondisi ekonomi seluruh umat manusia, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Biarlah perekonomian yang melemah bisa dipulihkan dengan segera. Doa ini akan dipimpin oleh Pak Darwis. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tiada henti-hentinya kami juga terus berseru kepadamu. Berdoa bagi seluruh jemaat kami teristimewa, jemaat GKT Ebenezer Sumbawa. Engkau tahu Tuhan bahwa dengan adanya wabah virus corona ini Tuhan, ada begitu banyak pekerjaan jemaat kami yang terganggu, baik itu di dalam sektor pariwisata, juga setiap pekerjaan-pekerjaan yang lain Tuhan. Engkau tolong, Engkau pulihkan setiap jemaat-Mu. Jika saat ini sedang mengalami gangguan, mungkin omset mereka berkurang, ataupun juga kurangnya pelanggan karena adanya wabah ini, ataupun juga ada hal-hal lain yang mengganggu. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Engkau turun tangan Tuhan dengan belas kasihan-Mu, bukan hanya melepaskan kami dari wabah ini, ataupun bukan hanya Tuhan sungguh-sungguh memberikan keajaiban-Mu melalui pertolongan-Mu Tuhan melalui wabah ini segera berlalu, tetapi juga jika Tuhan izinkan adanya wabah ini, Engkau juga yang turun Tuhan untuk boleh memberikan belas kasihan-Mu bagi seluruh jemaat kami, sehingga perekonomian mereka, usaha dan pekerjaan mereka tetap di dalam keberhasilan berlimpah-limpah ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong setiap jemaat-jemaat kami, setiap mereka yang berdagang, wira swasta yang lain Tuhan, atau sebagai pegawai negeri, sebagai petani, peternak, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dikerjakan di rumah. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga wabah ini tidak menghalangi berkat-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat kami. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja-Mu hari ini. Dalam segala pergumulan, biarlah Engkau menolong, supaya sungguh-sungguh kami dilepaskan dari wabah ini, sehingga gereja-Mu yang terus bergumul dalam banyak hal Tuhan, Engkau sendiri yang boleh pulihkan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKT Ebenezer Sumbawa dalam setiap pergumulan hidup yang dirasakan hari ini Tuhan. Engkau yang boleh menolong, melepaskan, bahkan membawa mereka melewati pergumulan hidup. Setiap mereka bergumul karena sakit penyakit ya Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa yang sanggup menolong kami, melepaskan setiap jemaat-Mu Tuhan dari sakit penyakit, dan Engkau memberikan kesembuhan. Setiap jemaat kami yang sedang bergumul karena persoalan keluarga, Tuhan Engkau yang tolong juga pulihkan kondisi keluarga mereka. Kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul karena persoalan iman. Tuhan tolong tunjukkan jalan agar mereka menemukan bagaimana iman yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang lain yang mungkin belum sempat kami ucapkan satu demi satu, tapi Engkau yang lebih tahu Tuhan pergumulan jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan secara berjemaat di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kami,
biarlah Tuhan yang menolong supaya pemulihan ekonomi bangsa kami segera boleh kami lakukan Tuhan bersama-sama dengan masyarakat Indonesia, tentunya melalui pemerintah kami. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa, pemulihan ekonomi dunia yang saat ini sedang merosot Tuhan. Engkau yang boleh pulihkan sehingga seluruh umat manusia boleh menikmati hidup dengan penuh kesuksesan dan sukacita daripadamu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Jika pada malam hari ini mereka akan beristirahat, mereka akan tidur, Tuhan jagai mereka satu persatu. Jagai keluarga demi keluarga ya Tuhan, agar mereka boleh menikmati hidup, menikmati istirahat mereka dengan nyaman dan penuh dengan sukacita karena Tuhan menolong dan mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Inilah setiap doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ampunkan segala dosa dan salah kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya memberikan kekuatan kita hari lepas hari. Dan biarlah kita juga tetap setia mengikut Kristus dalam kondisi apapun. Kita siapkan hati kita dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menolong kita di dalam melihat bagaimana perjalanan iman seorang tokoh atau salah seorang murid dari Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar, kalau 2 malam yang lalu kita belajar tentang seorang yang bernama Petrus. Hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Thomas. Thomas seringkali kita mendengar ataupun seringkali diberikan istilah adalah orang yang tidak percaya sebelum melihat. Sebelum kita lebih jauh, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan selalu memberikan kami kesempatan yang indah untuk boleh mempelajari firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mau belajar dari seorang yang bernama Thomas, salah seorang murid Tuhan. Dan biarlah juga menjadi inspirasi kami dan juga menjadi pembelajaran iman bagi kami dalam kondisi hari ini.
bagaimana perjalanan iman kami yang seringkali jatuh bangun, tetapi kami tetap berkomitmen untuk semakin setia kepada Tuhan ketika pelajaran berharga kami dapatkan dalam hidup ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, coba kita perhatikan, saya bacakan lagi dari Yohanes pasal 20 ayat 28. Yohanes pasal 20 ayat 28. Di situ dituliskan oleh penulis Yohanes, Thomas menjawab Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas yang nama lain biasanya disebutkan itu Didimus. Nah, saya kira kalau kita melihat perjalanan hidup ataupun kisah yang diceritakan tentang Thomas itu, biasanya kita lebih melihat kepada bagaimana dia menjadi pribadi yang tidak bisa percaya sebelum dia melihat. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan perjalanan catatan Alkitab tentang Thomas, Injil Matius, Markus, dan Lukas hanya mencantumkan nama Thomas secara sepintas atau sekedar menulis dan tanpa komentar banyak sebagai satu dari antara 12 murid Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dalam Matius 10, lalu Markus, Lukas, dan juga Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan ada beberapa bagian yang memang sangat menarik di dalam catatan Alkitab. Kalau kita perhatikan bagaimana dalam Kisah Yohanes pasal 20 ayat 19 dicatat, dan juga ayat 24 dan 25, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, waktu Yesus bangkit, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Ada satu fase perjalanan iman Thomas yang tidak percaya kalau dia tidak melihat bahwa siapa Yesus. Dan tentunya kalau kita berpikir secara logika, bukankah Yesus sudah menceritakan, bahkan dia memperlihatkan kuasanya, bahwa ia adalah Tuhan, bahwa ia adalah Mesias, ia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahkan kita juga bisa melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu dalam cerita Alkitab diceritakan bagaimana Yesus itu menceritakan tentang ia akan menderita, ia akan mati, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Tapi kita bisa melihat bagaimana Thomas itu tetap tidak percaya sebelum melihat. Ya, mungkin juga ada ekspresi ketakutan, ada ekspresi yang memang dia tidak yakin kalau tidak melihat. Dan itulah imannya Thomas yang memang tidak melihat Tuhan, tidak percaya kalau tidak melihat dengan mata kepala. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes memberikan catatan tentang peranan Thomas ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga dalam sebuah kisah. Ketika Tuhan Yesus akan berangkat ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus, pada saat itu para murid mengingatkan Tuhan Yesus bahwa di tempat itu ia nyaris dibunuh orang. Karena memang Yesus tidak disukai oleh orang, bahkan berencana untuk selalu membunuhnya, dilempari batu begitu ya. Namun Yesus tetap menuju ke sana, menuju ke Yudea. Kemudian Thomas dengan gagah perkasa, dengan lantang dia berkata kepada murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Untuk mati bersama-sama dengan Yesus maksudnya. Nah, Yohanes 11 ayat 16 itu dituliskan begitu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, itu ada satu
komitmen iman yang memang diperlihatkan oleh Thomas jauh sebelum dia meragukan tentang kebangkitan Yesus. Dia berkata, mari kita pergi mati bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika di dalam pasal 20 kebangkitan Yesus, itu memperlihatkan bagaimana dia punya keraguan. Ia rela mati, tetapi ketika bicara soal kebangkitan Yesus, dia ragu. Ia mengaku tidak memahami kemana Tuhan Yesus pergi. Ketika kita juga lihat dalam percakapan itu di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang kelima, ketika Yesus mempersiapkan murid-muridnya tentang perihal kepergiannya yang akan datang, ya juga di situ disebut bahwa Thomas yang tidak percaya karena tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, dan dia bertanya, kemanakah engkau akan pergi? Tunjukkanlah jalan kemana kau akan pergi. Karena kami tidak tahu jalan ke situ, kata Thomas. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia tidak ada ketika Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau lihat Bapak Ibu dan Saudara dalam perjalanan iman Thomas, kita bisa belajar demikian. Thomas ketika bersama-sama dengan Yesus, dia berani berkata bahwa saya berani mati bersama dengan Tuhan, begitu. Tetapi ketika di dalam satu pergumulan yang luar biasa, dia pun mengeluarkan statement bahwa saya tidak akan pernah percaya kalau tidak melihat. Itu artinya bahwa ada satu fase bahwa iman Thomas itu berani mati bersama dengan Tuhan, tetapi di sisi yang lain ketika berada di dalam satu pergumulan yang berat, dia tidak percaya sebelum dia melihat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Thomas mengalami satu perjalanan iman yang kuat ketika bersama Yesus, lalu dia merasakan bahwa ada satu keraguan di dalam dirinya. Lalu ketika berjumpa lagi dengan Yesus, ketika murid-murid berkumpul lagi di dalam pintu-pintu terkunci dan Thomas juga hadir di situ, dan Yesus hadir di situ menampakkan diri dan mengatakan kepada Thomas, lihatlah tangan dan lambungku, akulah ini, begitu. Nah, lalu ketika itu Yesus berkata kepada Thomas, percayalah engkau karena engkau sudah melihat aku. Bahkan dituliskan di situ bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu dan Saudaraku. Nah, karena itu ketika Thomas melihat Yesus, dia berkata, Tuhanku dan Allahku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mau simpulkan begini, perjalanan iman Thomas ketika bersama dengan Yesus, ketika berada dalam satu kondisi yang baik, dia selalu berkata bahwa saya pun rela mati bersama dengan Yesus. Itu adalah satu tingkat iman yang luar biasa. Tetapi ketika berada dalam satu pergumulan, ia meragukan tentang Tuhan. Bahkan dia berkata dalam Yohanes 14 ayatnya yang kelima, kami tidak tahu jalan ke situ. Bapak Ibu dan Saudaraku, bahkan ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus kembali mengangkat bahkan merubah cara pandang Thomas dan semakin menguatkan imannya bahwa percayalah karena engkau sudah melihat. Sehingga ada satu pengakuan yang timbul dari seorang yang bernama Thomas bahwa ya Tuhanku dan Allah. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit merubah diri Thomas tersebut menjadikan atau menghasilkan iman dan melenyapkan keraguan-raguan di dalam diri Thomas. Membangkitkan semangat hidup Thomas serta semakin bertekad kuat untuk berkarya bagi kemuliaan Allah, untuk semakin memberitakan Injil dan semakin kuat di dalam imannya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat dalam catatan sejarah gereja begitu ya, Thomas adalah pembawa berita Injil ke India. Dan kalau kita juga melihat di dalam catatan sejarah gereja, bahwa walaupun pada akhirnya dalam kesetiaan Thomas menjadi pembawa
Injil, dia pun akhirnya mati dan meninggal atau mati syahid di India. Ia disiksa oleh orang-orang di sana karena kemarahan yang luar biasa. Tubuhnya ditusuk tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api open yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan Thomas memperlihatkan kepada kita bahwa mungkin hari ini kita sedang mengalami pergumulan hidup. Ketika kita sedang mengalami satu masa yang nyaman, mengenakan, kita bisa berkata bahwa imanku sudah kuat di dalam Tuhan. Tetapi hari ini kita sedang dalam pergumulan hidup. Mungkin kita sedang berkata, Tuhan, saya sedang bergumul. Di manakah Engkau, Tuhan? Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita belajar kepada Thomas. Bahwa mungkin seringkali kita berkata bahwa sebelum saya melihat satu mujizat, satu karya Tuhan yang luar biasa, saya tidak akan percaya. Tetapi apakah sampai saat itu kita tetap berkata bahwa saya tidak akan percaya kepada Tuhan? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi melalui pelajaran ini kita mau belajar bahwa Thomas pun mengingatkan kita bahwa di dalam ketidakpercayaan kita itu, Allah itu maha kuasa. Allah itu sanggup mengubah hidup kita untuk menemukan kebaikan di dalam setiap pergumulan hidup. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dapat kita pelajari? Mungkin dalam perjalanan iman kita seringkali menemukan bahwa pasang surut dalam perjalanan iman. Perjalanan hidup yang penuh dengan suka duka, sakit, sehat, gagal, berhasil. Bahkan seringkali kita berada di dalam satu tawaran dunia atau tawaran Kristus. Itu adalah perjalanan hidup kita. Tetapi saat kita bertemu dengan Kristus, saat kita kembali mengingat Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itulah iman kita akan kembali dipulihkan. Dan di sanalah ada komitmen yang kuat untuk semakin menjadi murid Kristus yang taat, semakin menjadi murid Kristus yang berkomitmen, berkorban, dan bahkan mati di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, dari sini kita mau belajar tentang seorang tokoh yang bernama Thomas. Bahwa pergumulan apapun atau penderitaan apapun tidak akan membuat kita untuk berpaling dari Kristus. Karena Ia adalah Allah yang selalu menemani kita dalam setiap pergumulan hidup. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu dan Saudara? Apakah kita menjadi Thomas hari ini? Yang memang mungkin ada masa-masanya kita mengalami pasang surut dalam perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kita mengingat kembali kepada Kristus yang bangkit itu, yang berkuasa itu, yang tidak pernah meninggalkan kita sesaat, kita pun kembali diubahkan, dikuatkan, disegarkan kembali. Bahwa Kristus yang rela menanggung dosa saya itu, sesungguhnya Dia sangat mengasihi saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan selalu setia di dalam setiap perkara ataupun pergumulan yang saya hadapi. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang baik itu, yang setia itu, akan selalu memberikan kita pemulihan demi pemulihan di dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Mari datang kepada Tuhan dan berkata seperti Thomas, ya Tuhan dan Allahku. Mari Bapak, Ibu dan Saudaraku, kita berdoa. Allah yang telah menjadi manusia yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, yang telah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya di atas kayu salib karena kami, yang telah menganugerahkan keselamatan kekal secara cuma-cuma. Tuhan, seringkali secara kedagingan kami seringkali muncul keraguan-raguan Tuhan. Ketika kami tidak bisa melihat mujizat ataupun satu perkara yang menurut kami ingin kami dapatkan. Tapi sesungguhnya Tuhan, kami belajar dari seorang bernama Thomas
yang juga mengingatkan kami bahwa Yesus pun berkata kepada setiap kami bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau selalu menolong kami, bahwa Engkau selalu mengasihi kami hari lepas hari Tuhan, dan bahkan Engkau menguatkan kami di dalam keraguan kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami sedang berada dalam pergumulan yang berat. Tetapi ketika kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus, kami pun akan kembali disegarkan dan dikuatkan. Dan bahkan bertekad mulai saat ini bahwa kami akan tetap setia di dalam Tuhan, karena Engkau Tuhan adalah Allah yang setia terhadap diri kami. Bahkan di akhir dari hidup kami tidak akan pernah berpaling dari Engkau Tuhan. Sekalipun dunia meninggalkan kami, sekalipun di sekitar kami banyak pergumulan hidup, tapi kami tetap akan setia kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu sudah setia kepada kami di dalam setiap pengorbanan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian doa kita pada malam hari ini. Saya percaya, kita semua percaya bahwa Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus itu, yang sudah mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya buat saya dan Bapak Ibu untuk keselamatan kita, akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kita bersama.